Perkenalkan, kami dari kelompok PPKN UPTD Puskesmas Kuala Lempuing akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau berpartisipasi untuk mengikuti penyuluhan dari kelompok kami Puskesmas Kuala Lempuing mengenai malaria. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ayuni Madelin sebagai moderator, Ati Nur Sakina sebagai pemateri, Afifa Deanti sebagai materi, dan Alispa Septiani sebagai pemateri, Diala Rasari sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Ati Nur Sakina. Pada Ati akan. Baiklah, Ayuni Madelin, terima kasih. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai malaria. Pengertian dari malaria adalah penyakit menular akibat infeksi Plasmodium yang menyerang sel darah merah atau eritrosit dengan ditularkan melalui perantara yaitu dengan nyamuk Anopheles. Jenis-jenis malaria yaitu 1. Malaria tertiana yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Kemudian malaria quartana yang disebabkan oleh Plasmodium malariae. Yang ketiga yaitu malaria oval atau disebabkan oleh Plasmodium oval. Yang keempat yaitu malaria tropika yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Baiklah, materi selanjutnya mengenai penjelasan gambaran jenis Plasmodium oleh Afifa Deanti. Ini jenis Plasmodium. Yang pertama, Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum yaitu protozoa parasit, salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Plasmodium ini menyebabkan infeksi yang paling berbahaya. Ciri-cirinya yaitu eritrosit tidak membesar, terdapat titik mauren di sebelah parasit, kemudian stadium yang ditemukan umumnya trofozoid dan gametosit. Yang selanjutnya yaitu malaria ya. Bentuknya seperti cincin dengan inti yang kecil dengan sitoplasma halus terlihat seperti bentuk cincin. Selanjutnya Plasmodium ovale, yaitu Plasmodium ovale adalah spesies protozoa parasit yang menyebabkan malaria sirtain pada manusia. Kemudian yang terakhir yaitu Plasmodium vivax. Plasmodium vivax adalah protozoa parasit dan patogen manusia. Plasma berwarna biru tua, nukleus kecil, serta pigmen tersebar secara Baiklah, materi selanjutnya gejala penyakit malaria yang akan disampaikan oleh Alispa Septiani. Baiklah, gejala penyakit malaria 1. Demam tinggi, 2. Perasaan dingin atau kaku pada seluruh tubuh, 3. Gemetar, 4. Keluar keringat berlebihan, 5. Lemas, lelah, sakit kepala, mual, dan muntah-muntah.
pencegahan dan pengobatan malaria yang akan disampaikan oleh Dia Larasari. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari penyakit malaria yang tadi sudah dijelaskan. Untuk pencegahan penyakit malaria itu ya pertama adalah menghindari gigitan nyamuk, seperti misalnya tidur dengan menggunakan kelambu. Lalu hindari keluar rumah pada malam hari tanpa menggunakan pelindung karena nyamuk Anopheles aktif pada malam hari. Terus selanjutnya ada yaitu menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih sehingga tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk yang merupakan vektor dari penyakit malaria. Yang keempat yaitu pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Yang kelima, jika akan bepergian ke daerah yang sedang terjadi kasus malaria, sebaiknya meminta anti obat malaria ke dokter untuk mencegah penularan. Mungkin itu sedikit banyak tentang pencegahan dari penyakit malaria. Baiklah, itulah tadi materi yang kami sampaikan. Baiklah, kepada partisipan ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Ya, kepada Saudari Rani dipersilakan. Benarkah orang yang sedang sakit karena malaria itu katanya tidak boleh mengonsumsi air kelapa? Jika mengonsumsi air kelapa, apakah ada efek samping atau bagaimana? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tina, dari Rani. Benarkah orang yang sedang sakit karena malaria tidak boleh mengkonsumsi air kelapa dan apa efek sampingnya? Hingga saat ini tidak ada data mengenai tidak bolehnya konsumsi air kelapa selama terjadinya infeksi malaria pada tubuh. Justru pada beberapa data konsumsi air kelapa disarankan selama masa perawatan dikarenakan dapat membantu mencegah terjadinya dehidrasi serta membantu mengandung antioksidan dan berbagai nutrisi untuk membantu proses pengobatan. Oleh karena itu, apabila memang ada pasien yang Anda kenal saat ini terkena malaria, maka diperbolehkan saja sang pasien mengkonsumsi air kelapa apabila memang sang pasien menginginkan. Namun, tidak perlu dipaksakan karena bukan merupakan terapi wajib selama pengobatan malaria. Selain itu, sang pasien juga dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter serta menjaga asupan gizi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup dan seimbang selama perawatannya. Bagaimana Rani? Bagaimana Saudara Rani bisa dipahami? Bisa. Bagaimana cara pencegahan supaya kita tidak terkena malaria dan bagaimana terapi non farmakologinya. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan akan dijawab oleh Afifah Deanti. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, bagaimana cara pencegahan supaya kita tidak terkena malaria dan bagaimana terapi farmakologinya. Malaria adalah penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium yang terinfeksi nyamuk Plasmodium yang membawa parasit Plasmodium. Ketika nyamuk ini menggigit kamu, maka seketika itu parasit lepas ke aliran darah. Penderita malaria akan mengeluh gejala demam dan menggigil. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis. Tepatnya parasit dapat hidup. Hal yang penting dan paling pertama harus Anda lakukan adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk dengan cara memakai pakaian pelindung seperti celana panjang dan kemeja panjang selama beraktivitas, terutama saat subuh atau sore hari. Nyamuk malaria paling rentan berada di dua waktu tersebut. Yang kedua, pasang obat nyamuk di dalam ruangan atau rutin semprot obat nyamuk di pagi dan sore hari. Yang ketiga, yaitu oleskan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET atau dietolomidesat. Terasa ada banyak nyamuk di sekitar Anda. Selanjutnya yaitu gunakan kelambu yang disemprotkan insektisida seperti
seperti deltametrin untuk menutupi ranjang tidur Anda. Selanjutnya, hindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat persembunyian nyamuk. Selanjutnya, kenakan pakaian tidur atau selimut yang bisa menutupi kulit tubuh. Lakukan langkah pencegahan 3M, yaitu menguras dan membersihkan bak mandi. Yang kedua, menutup atau menyingkirkan genangan air yang berpotensi menjadi sarang jentik nyamuk. Selanjutnya, menaburkan serbuk abet untuk membasmi jentik-jentik nyamuk. Jika Anda ingin berpergian ke daerah yang banyak kasus malaria, temui dokter atau mendapatkan obat anti malaria untuk mencegah Anda terkena malaria. Berikut ini merupakan 10 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus malaria terbanyak, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Bengkulu, Kabupaten Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, Kak, dari sini apa bisa dipahami? Sudah, terima kasih. Iya, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, sekian hasil penyuluhan kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita mendengar candaan dari seseorang bahwa mereka akan terkena malaria di saat mereka terpapar oleh gigitan nyamuk. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malaria? Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Mereka yang tergigit pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare pada anak-anak. Penyakit ini terutama beresiko pada balita dan ibu hamil, di mana pada balita dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan terhambatnya pertumbuhan otak terutama dalam masa kandungan sampai dengan usia balita, dan pada ibu hamil dapat menyebabkan lahirnya bayi berat badan lahir rendah atau BBLR, bahkan sampai meninggalnya sang ibu ataupun bayi yang dikandung. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Ada baiknya kita tidur di dalam kelambu yang berinsektisida dan rajin menggunakan lotion anti nyamuk. Kalian juga bisa memasang kawat kasah pada ventilasi rumah, mengurangi aktivitas pada malam hari, tidur menggunakan pakaian dan celana panjang, dan minum obat malaria apabila hendak berpergian ke wilayah endemis malaria sampai kembali ke tempat asal. KLB malaria adalah kejadian luar biasa malaria yang saat terjadi akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Ada baiknya kalian segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan tanda dan gejala malaria. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kami jawab. Video ini merupakan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron dalam menyediakan informasi yang dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.